Selamat pagi, saya yang bernama Dika Elfrida Hulu dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3 Universitas Simalungun. Di sini saya akan memberikan pembelajaran asinkronus tentang video sintesis protein. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Untuk dapat menjalankan fungsi tubuh dengan baik, kita membutuhkan makanan. Dari manakah makanan itu berasal? Itu berasal dari apa yang kita makan. Masih ingatkah kalian tentang sistem pencernaan? Dalam sistem pencernaan, makanan yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Tapi yang seperti kita tahu, makanan harus dicerna terlebih dahulu, baik secara mekanik atau kimiawi. Pencernaan secara kimiawi membutuhkan enzim. Enzim berasal dari protein. Selain dalam pencernaan seluruh tubuh, kita dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu tersusun dari protein. Proteinlah yang menyebabkan bagaimana rambut kita lurus, bagaimana rambut ikal. Susunan proteinlah yang menentukan bagaimana mata kita itu sipit dan mata kita ini belok. Lalu di manakah protein ini dibentuk dan bagaimanakah cara pembentukan protein ini? Siapakah yang menginstruksikan terbentuknya protein ini? Ternyata protein terkandung di dalam DNA, dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan, dan cetakan inilah yang kemudian disalin sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian protein. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tentang proses pembentukan protein atau yang sering disebut dengan sintesis protein. Inilah rantai DNA yang mengandung gen. Untuk mensintesis protein, gen memiliki daerah permulaan dan daerah akhir. Daerah permulaan disebut promoter region, daerah akhir terminator region. Dari seutas inilah terbentuk protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada sel eukariotik seperti tubuh kita terjadi di nukleus untuk membentuk RNA messenger, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan berfungsi membentuk polipeptida. Mari kita lihat transkripsi. Pada tahap transkripsi melibatkan DNA mRNA polimerase melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai ketika promoter region berada, lalu RNA polimerase menempel pada bagian promoter region, kemudian RNA polimerase mulai menjalankan peranannya ketika elongasi. RNA polimerase membuka dan memisahkan rantai RNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah 5 ke 3 sehingga terbentuknya pemanjangan RNA messenger atau mRNA hingga tiba pada titik terminator region pengakhiran, dan inilah proses terminasi. Selesailah proses transkripsi menghasilkan mRNA yang kita inginkan. Hasilnya dari proses transkripsi tersebut ada dua, yaitu ada ekson dan intron. Intron berfungsi hanya sebagai stabilisator ketika transkripsi, sementara ekson adalah gen pengkode atau RNA pengkode. Untuk itu intron harus dipotong. Pemotong intron ini dipotong oleh kompleks enzim yang disebut speciosom. Selesai pemotongan intron, lalu mRNA menuju sitoplasma. Di sitoplasma terjadilah proses translasi. Inilah proses translasi mRNA menentukan kodon. Kodon adalah kode genetika yang akan disalin atau akan diterjemahkan oleh RNA ribosom. Di sini ada titik start kodon dan stop kodon. Start kodon akan yang mengawali pembentukan atau penerjemah asam amino. Pada start kodon menempel ribosom unit kecil, kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan antikodon yang dibawa oleh RNA transfer. Inilah proses inisiasi. Pada transaksi disusul dengan adanya ribosom unit besar yang menempel. Lengkaplah inisiasi pada ribosom unit besar. Terdapat situs E, T, dan A. Apa fungsinya? Kita lihat. Situs A akan menerima RNA transfer yang membawa antikodon yang akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA.
terjemahan dari mRNA dan tRNA, kemudian situs bergeser pada P di P pada situs dirangkai polipeptida. Kemudian bergeser ke E dan tRNA pada situs E dilepaskan, begitulah selanjutnya pembentukan polipeptida. Polipeptida terbentuk hingga akhirnya sampai pada stop codon, datanglah release vector atau faktor pengakhir sehingga semuanya berakhir. tRNA lepas, ribosom lepas, terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang terbentuk kemudian menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada pembentukan atau penerjemah, maka itu akan menyebabkan kesalahan pada tubuh kita, kesalahan produksi asam amino. Asam amino dikodekan dibentuk berdasarkan gen berdasarkan rantai mRNA yang sudah dikopi, yang sudah transkripsi dari DNA yang kita miliki, demikian sintesis protein. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday.